Akhir Agustus sudah kan ya. Ini alhamdulillah terjual Calya Matic sama Mbak Sinten Mbak namanya Mbak? Mbak Ratna, Mbak. Mbak Ratna Pare ya. Terima kasih. Dilihat YouTube-nya ya, Mbak. Alhamdulillah. Mugi-mugi berkah Mas nggih. Amin. Terus banget. Dek. Namanya siapa, Dek? Kawasan ini. Hah? Evisa. Evisa, makasih loh ya. Alhamdulillah juragan ini shiftnya terjual. Matur suwun, Bu nggih. Kalau harga subscriber langsung harga dasar, Bu. Wis. Lah, makasih mugi-mugi berkah. Nanti dilihat di YouTube-nya, matur suwun. Terjual ya kan, Honda Jazz tahun 2007. Alhamdulillah terjual. Corolla tahun 1997 juragan ya. Dibeli ini tetangga sendiri ya. Matur suwun Bu nggih, mugi-mugi berkah. Amin. Ya kan, terjual lagi. Matur suwun loh Mas. Mugi-mugi berkah. Aman dulu YouTube ya. Di subscribe. Jual lagi ya juragan. Honda Jazz 2011 Matic. Yang Matic sementara tinggal 2015. Alhamdulillah ya juragan, terjual Brio 2019. Matur suwun loh Bu, mugi-mugi berkah. Amin ya boleh juragan. Ini terjual Innova 2008. Matur suwun Mas. Mas Intan kawan? Ini Pantai Tambarjo. Langsung kirim nih Mas. Terjual ini oleh Pak Jack. Expander. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat dan sukses selalu ya juragan. Ketemu lagi sama saya Mas B dan juga teman saya Mas Rehan. Dava Raihan Ya, Dava Rehan. di channel Bintang Motor Kediri juragan. Pusatnya mobil mulus di kota Kediri. Mungkin segmen kali ini agak sedikit beda ya. Kalau untuk agan-agan yang pengen nunggu unit yang baru datang, ditunggu saja video berikutnya juragan. Kita ada Panther, ada juga Agya, Matic manual banyak, Avanza banyak, Xenia ya, yang model barong juga ada. Banyak juragan yang baru datang, ditunggu aja video berikutnya. Untuk segmen kali ini saya akan memberikan sedikit tips ya. Ya mungkin di luar sana banyak yang lebih ahli dari saya, tapi semoga tips ini agak sedikit berguna buat agan-agan yang pengen cari mobil bekas, berkualitas dan murah juragan. Oke, kita lanjut aja ya. Kita pakai maskernya dulu juragan. Oh iya, supaya protokol kesehatan. Oke, siap. Kita langsung saja ke topik segmen yang akan kita bahas. Mari. Baik juragan, untuk segmen yang pertama ya, saya akan memberikan sedikit tips tentang cara memilih mobil bekas yang bagus. Ya meskipun di Bintang ya, kalau di Bintang itu ada tim tersendiri juragan. Jadi ada tim yang khusus mencari atau kulak kalau bahasa Jawanya ya, kulak mobil yang berkualitas untuk agan-agan semua. Dan yang pasti harganya juga bersaing. Harga wajar ya juragan. Bukan harga yang murah tapi kondisinya ya seperti itulah. Tanda tanya ya. Ya seperti apa? Kita langsung saja Mas Java. Untuk yang pertama ya. Sampai ke sini Mas Java. Nah, kita shoot contohnya yang ini juragan ya. Ini Honda Brio tahun 2017. Ini tipe E-Satya. Ketika agan-agan pertama mungkin terlihat itu dari pandangan pertama juragan. Jadi terlihat dari kondisinya yang pertama itu adalah bodi. Nah, kita mulai dari eksteriornya dulu. Biasanya kalau agan-agan punya kayak sejenis chemistry ya, mungkin kayak terketuk, oh ini mobilnya bagus. Biasanya cinta pada pandangan pertama itu berlaku untuk pemilihan kendaraan. Nah selain itu kita langsung ya, untuk berikutnya ada pada kita lihat catnya. Pada bagian bodi ini biasanya kalau misalnya catnya udah pernah dicat juragan ya, itu tampak belang. Untuk berikutnya mungkin bisa agan-agan lihat pada bagian
lampu ya. Ya mungkin ada kemungkinan kalau sudah terjadi tabrakan mungkin lampunya diganti. Tapi secara apa ya, normalnya lampu kalau udah capek itu biasanya menguning juragan. Tapi kalau ini masih bening, nggak ada embun. Nah kalau embun itu biasanya dari retakan. Nah ini masih bening. Kalau ada retakan pasti ada air embunnya ya, embun. Begitu juga dengan bagian fog lampnya. Nah seperti itu juragan ya. Dan lanjut pada sisi simetrisnya. Intinya gini juragan, garisnya ini agan-agan cari yang simetris. Maksudnya simetris seperti apa? Simetris itu ya lurus juragan. Jadi antara atas sama bawah itu renggangnya rata. Baik kiri kanan semuanya ya dilihat. Yang bagian sini juga Mas Dava. Nah semuanya rata ya juragan. Ini serit. Terus karet-karet kaca. Nah ini masih rapet ya juragan, nggak ada renggang ya. Ini mungkin sedikit kotor nggak apa-apa, masih rapet. Terus bagian atap bisa lihat dari sini Mas Dava. Nah ini terlihat lurus, nggak ada kayak bekas las atau apa seperti itu ya juragan. Nah terlihat mulus. Terus lanjut lagi bagian belakang. Biasanya setiap mobil itu pasti ada barcode juragan. Nah barcodenya kalau mobil yang masih bagus tampaknya jelas ya, nggak apa pudar. Lanjut lagi pada bagian bagasi, biasanya kalau mobil udah capek ini udah apa ya, hidroliknya ini masih bagus. Jadi kalau udah capek itu kayak bahasa Jawanya tuh lower juragan ya, lower. Nah ini keplah gini, nah keplah mau diangkat nggak mau ngangkat sendiri tadi. Nah mungkin dari si hidroliknya. Lanjut lagi bisa agan-agannya ya, jadi kayak tulang-tulangnya ini catnya masih sewarna ya, atau mungkin warnanya itu enggak belang-belang juragan ya. Terlihat juga pada baut-bautnya ini masih bawaan dari pabrikan dari Honda. Untuk bagian bagasi biasanya atau ban serep, letaknya ban serep terlihat ya juragan. Dari besi-besinya di sini terlihat. Nah, terlihat ya. Seperti itu. Ini masih bersih. Tampak jelas ya juragan. Kalau mobil kondisi bintang ya seperti ini juragan. Terus lanjut lagi pada ini Mas Dava. Kelairan itu biasanya tergolong apa ya? Sesuatu yang fatal juga. Nopol kendaraan sendiri pun akan lihat juga mulai dari pajaknya juragan ya. Karena kalau Honda Brio sendiri pajak tahunannya ya lumayan ya, 1.800.000-an sampai 2 juta. Dilihat juga untuk surat-suratnya itu apakah progresif atau tidak. Seperti itu ya juragan. Karena progresif juga beda dalam biaya untuk pajak tahunannya. Yang pasti kalau akan milih unit, usahakan yang lokal saja ya juragan. Karena kondisinya pasti jaminan bagus. Ya mesti nggak semuanya seperti itu, tetap dilihat eksterior, interior maupun mesinnya. Oke, lanjut lagi ya, kita ke bagian eksterior atau bodi. Kalau tadi bagian sisi luar ya, sisi luar. Kalau ini sisi dalam juragan. Jadi misalnya akan cek bagian sini ya. Kalau ada terjadi belang, terlihat kok. Nah, itu berarti sudah dicat atau cat-cat ulang. Kalau ini masih full rata. Terus pada bagian baut-bautnya ini juragan. Nah, pada baut-bautnya ini terlihat ya, kalau misalnya bekas dicat ini pasti bekas cat-catan. Nah, ini kalau ini tanda street ini agak close Mas Dava. Nah, tanda street hijau itu adalah ori bawaan dari pabrikan, itu tandanya. Oke, lanjut ya. Kalau eksterior saya rasa seperti itu bodi. Dan pada bagian ban ya juragan, dilihat juga kondisi bannya ini masih tebal apa enggak. Kalau ban masih bawaan biasanya ada kode di sini seperti ini. 2017 ya, ini 17. Nah, ini 17 juragan. Nah. Oke, lanjut ya. Kita langsung ke bagian yang berikutnya, yang lebih penting lagi adalah mesin. Kita lanjut ke bagian mesin ya juragan.
Kalau segi interior bentar dulu ya. Kita lihat bagian yang utama dulu. Pada bagian mesin agak dekat aja Mas Dava ya. Agan-agan lihat ya, yang utama tulang-tulangnya di sini. Nah, ini ada titik-titik, ini titik-titik masih bawaan dari pabrikan ya juragan. Dan juga untuk baut-bautnya yang warna kuning-kuning ini bawaan dari pabrikan. Jadi masih orian. Yang bagian bawah terlihat ya, kalau misalnya bekas banjir itu pasti banyak karatnya ya juragan. Tapi kalau ini masih kondisinya seperti baru. Kalau mobil di Bintang kita memang benar-benar melakukan quality control. Nah, seperti itu. Tiap tulang-tulang atas pun juga demikian ya. Nah, ini masih, kalau misalnya ori, ini masih kenyal juragan. Tapi kalau bekas nabrak biasanya dilas, jadi nggak kenyal seperti ini ya. Ini nggak kenyal. Nah, lesnya ini nggak kenyal. Itu salah satunya. Dan apa? Lekuk-lekuannya juga masih terlihat rapi. Itu bagian untuk sekilas pandang mengecek kondisi mobil bagian eksterior dan juga mesinnya. Kita lanjut ke bagian interior. Mari. Masuk aja Mas Dava, masuk aja nggak apa-apa. Untuk bagian interior juragan ya, itu biasanya kalau saya ya, mungkin saya bukan ahlinya ya, tapi sedikit tip untuk juragan. Pertama dilihat untuk kondisi ruangannya, interior. Biasanya kalau mobil capek itu kesannya kayak apa ya, kurang seger juragan ya. Makanya di video sebelumnya itu saya selalu bilang kalau kondisi interiornya tuh segar bugar di situ ya. Terlihat kok. Jadi kondisinya ini masih fresh. Yang pertama mungkin dari ini aja dulu. Untuk stang kemudi ya. Stang kemudi kalau masih bagus kondisinya, ini masih bertekstur kulit jeruk. Nah, terlihat ya Mas Dava ya. Teksturnya sangat tebal ya kulit jeruknya. Nah, terus lanjut lagi biasanya orang-orang yang pertama dilihat adalah kilometer. Nah, kilometernya ini 21.000. Tapi kalau untuk kilometer dicocokkan juga dengan service recordnya juragan ya. Jadi kalau seperti ini ya, ini service recordnya, servis perawatan berkala berikutnya adalah 22.000 ya. Jadi masih service record seperti itu juragan. Kondisinya terawat di dealer resmi Honda. Terus dilihat kondisi dashboard juga masih bersih ya, terawat. Lanjut lagi di bagian atapnya juragan. Kondisi atap ini kalau sudah pernah disikat, biasanya itu bahasa Jawanya beruduli ya. Enggak apa ya, serapi ini. Terlihat ya Mas Dava ya kondisinya ya. Terus untuk panel-panel berikutnya ya, dipastikan untuk kondisi panel-panel semuanya berfungsi. Mulai dari head unit ya, AC semuanya berfungsi juragan. Kalau di Bintang Motor sendiri berfungsi ya. Panel-panel dari sini juga berfungsi juragan. Nah, berfungsi semua. Kalau di Bintang Motor sendiri, kalau untuk semua head unit atau apa, semuanya berfungsi, dipastikan pengecekan atau quality controlnya ya juragan. Kalau yang ini, unit ini masih plastikan, jadi kondisinya masih seperti baru. Dan untuk kelengkapan ya, semuanya ada di sini. Buku-buku semuanya ada di sini juragan, komplit. Terus lanjut lagi pada bangku penumpang atau pengemudi ya. Joknya ini dipastikan masih tebal atau empuk. Kalau ini masih orian ya, jadi ini cuman kalep atau sarung saja. Yang ori masih di dalam, nggak perlu khawatir juragan semua. Dan yang pasti suara mesinnya masih enak juragan. Tak nyalakan ya. Masih sangat halus kondisi mesinnya. Setelah itu lihat eksterior, interior, dan kondisi lain-lainnya ya. Agan-agan mungkin bisa melakukan test drive untuk mengetahui gimana posisi kendaraan ini berjalan. Intinya apakah oleng atau mungkin dalam segi pengereman pun juga kurang pakem, mungkin bisa dirasakan waktu test drive juragan. Ya mungkin itu sedikit tips dari saya. Mungkin agan-agan
ada yang lebih ahli ya. Mungkin bisa cari referensi juga di Google ataupun YouTube juga banyak. Yang jelas kalau di Bintang Motor itu ada tim sendiri juragan. Jadi tim yang memilih atau kulak mobil yang kondisinya istimewa, yang pasti lokalan dan juga tangan pertama. Oke, saya Mas Bi. Kita lanjut ke segmen berikutnya sama Mas Dava. Baik juragan, kita lanjut kepada segmen yang selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan sedikit info tentang perbedaan mobil. Contohnya mobil Honda Brio ini. Jadi setiap mobil itu memiliki tipe atau varian yang berbeda, mulai dari yang tipe atas, tengah maupun yang bawah. Kita mulai dari yang tipe yang bawah dulu ya juragan. Oke. Langsung ikuti saya. Honda Brio ini memiliki tiga varian, yaitu yang tertinggi RS, tipe yang tengah itu E, dan tipe bawah itu tipe S. Jadi kita mulai dulu dari tipe S. Untuk tipe S kali ini yang terlihat dari pandangan kita yaitu perbedaan dari tipe S ke E. Tipe S itu tidak memiliki fog lamp. Ya, bisa kita lihat. Jadi bumper depan itu cuma grill chrome. Terus bumper bawah ini tidak dilengkapi dengan fog lamp. Terus lanjut kepada bagian yang kaki-kaki. Berbeda dengan tipe yang RS. Kalau tipe RS sudah warna dual tone. Itu dari segi kaki-kaki. Kalau ini variasi ya, Wildov ya ini. Kalau yang ini ya, Jadi aslinya kaleng juragan ya. aslinya kaleng. Tapi ini udah ada tambahan Wildovnya. Selain itu, kita lanjut ke spion. Untuk yang tipe S, spion pada Honda Brio tipe S itu berwarna hitam. Kalau tipe yang E, itu dia mengikuti warna bodi, semisal warna bodi merah, jadi ini juga berikut warna merah. Sedangkan tipe S yang ini, spion semuanya berwarna hitam. Jadi pakem semua. Kalau tipe Honda Brio S itu spionnya warna hitam. Itu sudah pakem dari Honda Indonesia. Dan juga belum ada lampu sennya. Ya, masih polos. Masih polosan juragan. Masih polos berupa totok gini. Lanjut Mas Dava. Pada Honda Brio tipe S ini kita dapat lihat untuk warna dashboard itu masih berupa warna hitam dan coklat. Nah ini untuk bawaan head unit juga masih berupa radio, belum ada Bluetooth dan lain-lain. Ini Ya, double din, cuman ini masih apa ya? Masih biasa. masih ya, biasa berupa radio gitu Radio biasa. untuk entertainmentnya. Tapi kalau mau diganti yang LCD bisa juga. Bisa juga. Untuk pengaturan AC juga masih berupa kompor. Kompor ya. Iya. Jadi panelnya belum digital. Ini yang tahun 2014. 2016. Ini yang tahun 2016 tapi tipe S. Nah, tipe S, juragan. istilahnya generasi pertama ini. Jadi kayak yang 2014 ya Mas Dava ya. Iya betul. Kalau untuk AC-nya juga demikian ya. Untuk Kisi-kisi AC kisi-kisi AC masih apa bulatan ya, masih bulatan. bulat gini. Dashboardnya masih model lama. Betul. Ini tahun 2016 tapi tipe S. Kalau untuk segi mesinnya sama ya. Segi mesinnya sama. Cuma kalau internalnya mencolok itu joknya berwarna beige, plafon warna beige, terus door trimnya berwarna beige. Warna beige itu maksudnya warna krem ya. Ya, warna krem. Jadi Untuk kalau segi yang paling mencolok adalah interior atau aksesorisnya. Interior, ya betul sekali. Kalau dari segi mesin CC sama. Sama. Kita lanjut ke Tipe yang E. Siap. Tipe E ini dilengkapi oleh lampu fog lamp. Ini tahunnya 2017 yang Ini tipe mulainya E. 2016 ya. Ya, 17 itu sudah facelift ya. Jadi bumper grillnya beda ya, ya, sama yang tadi. istilahnya bumpernya nyambung sama headlamp. Headlamp. Ya. Yang tadi enggak ya. Ya, dan sudah ada fog lamp juga. Terus bumpernya yang ini, grillnya ini dilengkapi sama chrome. Yang tipe E ini. Lanjut ke bagian kaki-kaki. Dia masih satu tone ya istilahnya, single tone berwarna silver gini. Cuman ini udah bukan Wildov lagi ya. Ya, bukan asli. Untuk tipe E itu warnanya serasi sama body.
Jadi ngikutin warna bodi, semisal bodinya warna merah, dia juga ikut warna merah. Bukan kayak yang tipe S tadi. Kalau tipe S kan warnanya pakem warna hitam. Tapi juga belum ada lampu seinnya. Ya. Kita lanjut ke internal ya. Untuk tipe E 2017 speedometer sudah berbeda. Di sini kita lihat lebih modern gitu. Terus di sini ada panel-panel audio steering switch, volume up, volume down, ganti channel, mode, radio, dan lain-lain. Untuk head unit ini masih bawaan. Head unit Honda Brio 2017 bawaannya adalah GVC. Ini sudah Bluetooth juga ya? Belum. Oh, untuk belum ya? 2017 masih berupa aux, iPod, sama radio. USB. Ya, Sama USB. USB kan, ini USB. USB. Dashboardnya juga beda ya, kisi-kisi Ya. AC beda. Untuk Honda Brio yang tadi kan masih berupa panel kompor ya, yang pre-facelift tadi. Ya, Kalau yang facelift ini sudah tombol gini. Panelnya digital ya. Ya, Beda digital juga ya. gini. Ada di sini layarnya. Untuk dashboard dia sedikit ada sentuhan karbon dikit, berwarna hitam. Ini single tone ya. Jadi kalau yang tadi warna coklat sama hitam, kalau yang ini full warna hitam. Nah, untuk tipe E ini juga sama kayak tipe S. Dia interiornya mayoritas berwarna beige, warna krem, mulai plafon, pilar, door trim, warna jok. Ini juga berwarna krem atau beige. Ini sebenarnya di cover sih juragan. Yang ori ada di dalamnya. Dalam ya. Ya. Oke, lanjut Mas Joko. Nah, kali ini kita akan menjelaskan Honda Brio yang tipe yang tertinggi, termewah dan sporty, yaitu tipe RS. Untuk lampu tipe RS dia sudah ada lampu Proyektor dari sini ya, proyektor, lampunya ada proyektor, terus ada kayak DRL gini, terus fog lamp. Pokoknya lengkap deh setupnya lampu-lampu itu tipe RS itu sudah lengkap. Dia itu mengedepankan fungsionalitas dan aksesoris atau variasi. Untuk spion pada tipe RS ini memiliki lampu sein di sini ya. Dan ini sudah bisa retract, bisa nguncup otomatis ya, elektrik. Pada kaki-kaki, untuk kaki-kaki ini tipe RS ini lebih sporty ya, karena dia menggunakan dual tone, warna hitam sama warna silver. Kalau ringnya sama ya Mas? Ringnya sama. Tipe S, tipe E ringnya sama juga. Ringnya sama. Semuanya pakai ring 15-an semuanya. Ya. Oke, lanjut Mas Dava. Mungkin dari bagian belakang. Mungkin dari bagian belakang tidak terlalu jauh, cuma ada panel tambahan dikit gini untuk tipe RS. Ini yang asli sudah kan ya. Ya. Kalau akan-akan tipe E mau dikasih variasi seperti ini bisa. Bisa. Ada emblemnya lagi juga. Nah, untuk Honda Brio tipe RS dia sedikit lebih minimalis ya, karena tipe RS ini menggunakan satu warna saja, yaitu warna hitam. Semuanya berwarna hitam, lebih gelap dan sporty kelihatannya. Kita lihat dashboardnya ini asli warna hitam semua. Terus panel doornya ini, door trimnya ini hitam semua ya juragan. Warna hitam, full warna hitam. Mulai dari jok, ini ada aksen-aksen merah kalau tipe RS itu. Hitam sama aksen merah sedikit di sini. Di belakang juga warna hitam semua, plafon warna hitam. Nah, untuk pengaturan AC dia sudah menggunakan digital tombol gini. Sama kayak tipe E. Sama kayak tipe E, soalnya facelift itu sudah digital begini, Mas Satu Pi. paket ya? Iya, satu setnya gini. Satu set dashboard. Ya. Untuk masalah harga, kita mulai dari Honda Brio tipe S. Asli AG tangan pertama dibanderol dengan harga 108 juta rupiah. Sedangkan Honda Brio Satya E dibanderol dengan harga 122 juta rupiah. Dan Honda Brio E itu tadi juga tangan pertama asli AG. Lanjut ke, nah ini Honda Brio tipe RS yang tertinggi ini asli AG tangan pertama dari baru.
dibanderol dengan harga 139 juta rupiah saja. Dari Honda Brio RS, Honda Brio E maupun Honda Brio yang tipe S itu memiliki pajak range-nya sekitar 1,8 sampai 2,2 juta saja untuk mobil small hatchback LCGC ini. Jadi pajaknya stabil di angka 1,8 sampai 2,2 juta per tahun. Jadi seperti itu juragan. Dalam mencari mobil bekas, kita harus mengenali dahulu apa latar belakang mobil ini, dari mana asalnya, terus tipe atau variannya apa, kondisinya bagaimana. Kita harus mengetahui semua itu. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Loh, review Pak? Iya Pak Chandra, saya menonjolkan kepada juragan-juragan ini harus mengenali mobil terlebih dahulu. Karena saya ingat pepatah zaman dahulu mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah begitu Mas Chandra. Oh ya, perlu diingat nih ya, untuk rekan-rekan pelanggan kita yang terhormat, yang saya sayangi, untuk program diskon dan promo potong harga di bulan Agustus akan berakhir. Masa sih Pak? Akan berakhir dengan hasil yang memuaskan bagi kita semua. Nah, ya toh. Tapi jangan khawatir, bukan kita tidak tiadakan untuk bulan depan. Bulan depan Mas Dava ya, harga spesial dasar untuk agan-agan semua. Dasar itu bagaimana? Penasaran toh? Penasaran? Datang langsung ke showroom kita, Bintang Itu Motor. intinya juragan. Itu yang harus digarisbawahi ya. Iya, kita support supaya perekonomian ini terus meningkat dengan kondisi seperti ini ya toh. Tuh, oke ya? Oke yo. Oke, Bang. Oke banget, Yuk, Pak. lanjut Pokoknya. sukses. Siap. Oke juragan ya, cukup sekian review dari kita ya. Semoga informasi tersebut bermanfaat. Saya Mas Bi dan juga Mas Rehan. sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.